Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Kasoto di pembelajaran sejarah Indonesia secara online. Bagi yang belum kenal Ustadz Kasoto bisa mengunjungi akun Instagram @kasoto_follow. Kemarin kita telah bahas tentang bangsa Portugis, negaranya Kerajaan Portugal. Kita telah mengunjungi juga tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh dua bangsa Eropa, yaitu Spanyol dan Portugal. Kali ini kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra gelombang kedua yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan bangsa Inggris. Kalau kita dengar kata Belanda, maka yang di pikiran kita adalah satu, ya, mengenai kincir angin Belanda yang terkenal, kemudian adalah bunga tulipnya. Bagi yang senang bola, mungkin kita juga familiar dengan seorang kapten kesebelasan timnas Belanda, yakni Robin van Persie. Timnas Oranje Belanda. Dan juga kenal juga dengan salah satu pahlawan revolusi, yakni Pierre Tendian, yang gugur ketika peristiwa G30 SPKI. Gitu juga di nasional, timnas nasional, kita juga kenal namanya Irfan Bahdim. Juga di kalangan artis, kita juga kenal namanya Asmirandah. Apa hubungannya saat dengan pelajaran kita? Ya, karena yang saya sebutkan adalah orang asli Belanda dan orang keturunan Belanda. Jadi yang di atas ini orang asli Belanda, yang di bawah sini orang keturunan Belanda. Mereka semua punya leluhur mereka punya masa lalu di Nusantara, ya, ketika itu namanya Nusantara. Bagaimana sih perjalanan atau kisah mereka atau kisah leluhur mereka kok bisa sampai ke Indonesia dan memberi warna bagi perjalanan bangsa Indonesia? Oke, kita simak. Bangsa Belanda, nama negaranya adalah Netherlands. Resminya, nama tradisionalnya Holland. Ya, nama bangsanya DUTCH, bacanya Dutch. Bahasanya bahasa Netherlands. Kemudian sebutan di Nusantara, yaitu adalah Belanda. Dari kata landa melanda, atau londo, atau company. Kalau company nanti sebutan untuk POC. Bagi belum kenal Belanda, belum tahu Belanda di mana. Belanda tuh letaknya cukup jauh dari Nusantara. Ya, terus ke arah barat, ya. Terus Eropa, nah ini Belanda. Ini Belanda bikin gak gede-gede amat negaranya, tapi pernah berusaha untuk menguasai Indonesia. Ya, bikin ulah dan menciptakan penjajahan di negeri kita. Dan kalau di Wikipedia, ya seperti ini, kerajaan Belanda berbentuk kerajaan. Raja yang sekarang adalah Willem Alexander. Ibu kotanya adalah Amsterdam. Lanjut kita ke sejarah singkatnya Belanda. Jadi Belanda itu punya sejarah singkat aja. Kita mulai dari tahun 1556 sampai 1581. Belanda ketika itu merupakan wilayah jajahannya Spanyol. Kita lihat di Wikipedia, Spanish Netherlands.
Ini adalah Belanda, tapi jajahannya Spanyol. Di negara Belanda pernah dijajah oleh bangsa Spanyol. Kemudian setelah dijajah Spanyol, mereka berusaha untuk merdeka lewat gerakan namanya Netherlands Opstand oleh Pangeran Willem atau Dutch Revolt. Ya, melalui pemberontakan Belanda, pemberontakan bahasa Belanda, mereka berusaha untuk memerdekakan diri dari Spanyol. Jadi cek di Wikipedia, namanya Dutch Revolt. Atau juga dikenal juga dengan nama Perang 80 tahun antara Belanda. Nah, Belanda uniknya ketika mereka merdeka, mereka minta tolong ya sama Inggris dan Prancis. Jadi mereka bangsa yang lemah, mereka tersadar diri bahwasanya mereka bangsa yang lemah. Untuk melawan Spanyol, maka dia harus cari atau kerjasama atau mengemis bantuan ke musuhnya Spanyol, yaitu Inggris dan Prancis. Inilah taktiknya orang Belanda. Mereka sadar bahwasanya yang dihadapi adalah kekuatan besar, yaitu Empire Spanyol. Kemudian setelah itu Belanda dijajah oleh Prancis. Setelah mendirikan negara Republik, Belanda di kemudian hari menjadi wilayah jajahannya Prancis. Kita lihat sendiri di mana ini adalah Batavian Republik adalah uh, republik buatannya Prancis ya. Kita lihat sendiri bahwasanya lagu kebangsaannya Liberté ya, dari Prancis. Kita juga bendera Prancis. Dan ini akan mempengaruhi jalannya Republik Indonesia ketika itu otomatis ketika negeri Belandanya dikuasai oleh Prancis, otomatis negara jajahannya juga dikuasai oleh Prancis atau orang Belanda yang pro dengan Prancis, yaitu namanya Danells. Kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Setelah dijajah Prancis, bangsa Belanda merdeka dari Prancis karena Prancis kalah perang dalam perang koalisi. Ya, ini Prancis kalah melawan Inggris. Sekali lagi, Inggris ini adalah uh, bosnya atau mitranya Belanda. Karena apa? Karena Belanda sadar bahwasanya mereka adalah negara kecil, sedangkan Prancis adalah negara besar, maka untuk melawan Prancis mereka harus berkoalisi, berteman dengan musuhnya Prancis yang lebih besar, yaitu adalah Inggris. Dan koalisi Belanda dan Inggris menang. Setelah itu mereka merdeka 1839 sampai sekarang, tapi Belgia dan Luxembourg merdeka dari Belanda. Jadi 1839 Belanda dan Luxembourg merdeka dari Belanda. Oh ya, bagi yang belum tahu Perang Napoleon bisa dicek di Wikipedia juga lagi. Ya. Ini adalah perang yang cukup lama dari 1803 sampai 1815. Cek ya. Ya, perangnya melibatkan siapa saja ya, lawan Austria, Rusia dan sebagainya. Royok rame-rame. Oke, kita langsung aja bahas penjelajahan pertama bangsa Belanda ke Nusantara. Jadi, sebelum 1595, bangsa Belanda ini dapat suplai rempah-rempah, barang-barang dari Asia, Afrika, itu ngambilnya di Portugal. Jadi mereka kulakan produk pangan itu kulakannya di Portugal. Nah, masalahnya Portugal ini koalisi sama musuhnya Belanda, yaitu Spanyol. Nah, sehingga nggak bisa lagi transaksi dengan Portugal. Kenapa? Karena Portugal berkoalisi dengan Spanyol. Nah, Spanyol ini adalah musuhnya Belanda. Otomatis bangsa Belanda mikir cara bagaimana mereka dapat rempah-rempah, bahan obat dan sebagainya, tapi nggak di Portugal. Akhirnya mereka punya ide untuk mencari uh,
Portugal itu dapat rempah-rempahnya dari mana sih? Nah, dapat informasi bahwasanya mereka dapatnya dari kepulauan di sebelah timur India. Jadi sebelah timurnya India. Jadi kemudian hari namanya disebut Hindia Timur Belanda atau Hindia Belanda. Nah, Cornelis de Houtman ini adalah seorang saudagar, pelancong juga, dia penjelajah juga, yang karena rasa penasarannya ingin mencoba menjelajahi Nusantara. Tapi dia butuh duit ya, butuh dana, butuh sponsor ya. Karena perjalanannya memakan ya biaya yang tinggi, biaya yang besar, mahal. Pada tanggal 2 April 1595, The Hoodman berangkat dengan 4 kapal yang disponsori oleh Compagnie van Veere. Ini adalah ekspedisi pertama bangsa Belanda ke Nusantara. Kemudian rombongan The Hoodman mengikuti rute Portugal ya. Jadi rute Portugal seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, di sini kita bisa lihat biasanya Portugal ini yang garisnya warna hijau ini dari Portugal sampai mengelilingi Afrika dan sebagainya. Nah, rute yang ditempuh oleh Portugal ini diikuti oleh Belanda. Akhirnya Belanda pun nyampe di Nusantara. Nyampe di tempat yang dulu juga disinggahi oleh Belanda, yaitu Banten. Kemudian dalam perjalanannya nggak mudah ya. Sepertiga dari awak kapal meninggal karena sakit, tewas karena sakit, karena mereka nggak ngerti medan, masih cupu, masih newbie, atau mereka malah saling bunuh-bunuh ya di kapal. Jadi karena masalah perselisihan kecil membesar, akhirnya terjadi bunuh-membunuh, sehingga sepertiga awaknya meninggal karena sakit atau dibunuh dalam karena perselisihan. Kemudian Juli 1596 mereka tiba di Banten, dan ini adalah kali pertamanya bangsa Belanda menginjakkan kaki di Nusantara. Nah, karena berselisih dengan Portugis, Portugis sudah ada di Banten terlebih dahulu sebelum Belanda datang ya. Karena berselisih dengan Portugis dan berlaku buruk, jadi sombong gitu ya, belagu ya, nggak menghormati Portugis yang sudah duluan, tiba-tiba pengen monopoli perdagangan, jelas Portugis marah gitu ya. Begitu juga orang Banten juga ngelihat orang baru kok sombong, itu akhirnya rombongan The Hoodman terusir dari Banten. Kemudian mereka karena terusir mereka berlayar ke Madura dan Bali. Nah, di kedua daerah ini mereka juga sama, perilakunya nggak ramah, sombong, congak, belagu dan sebagainya. Akhirnya mereka pun terusir dari Madura dan Bali. Akhirnya mereka pulang ke Belanda ya, melalui rute yang ditempuh oleh Portugal tadi. Dari 249 orang, hanya 87 yang selamat sampai ke Belanda. Sisanya sudah meninggal di perjalanan. Nah, pada pelajaran kedua, ya ini 1599, rombongannya di Hoodman belum tobat ya, masih mau coba lagi. Tapi mereka nggak tiba di Banten, tapi mereka tibanya di Aceh. Nah, mereka juga di sana berselisih lagi dan perang dengan Kesultanan Aceh, sehingga The Hoodman tewas dibunuh oleh Ki Malahayati atau Malahayati. Ini dijadikan nama pramuka Dewan Ambalan Malahayati ya, di sekolah swasta di Kartosuro. Kemudian rombongan Belanda terusir dan kembali ke Belanda. Kita terusir dari Belanda, dari Aceh maaf. Nah, rombongannya De Hoodman tadi, De Hoodman sudah mati, ya sisa-sisanya balik ke Belanda. Nah, sisa-sisanya ini menyampaikan hasil perjalanannya, dan ini menjadi pelajaran bagi ekspedisi yang kedua yang dipimpin oleh Van Eyck yang dimulai 1598. Ekspedisi ini berhasil dengan membawa keuntungan besar ke negeri Belanda. Jadi mereka belajar dari kesalahannya The Hoodman dan armadanya yang sombong, congak dan sebagainya. Mereka bersikap ramah, ya, rendah hati, mau ngalah, menghormati Portugis dan sebagainya, menghormati
penduduk lokal dan sebagainya. Sehingga mereka tidak memiliki masalah terlalu banyak dengan penduduk lokal dan Portugis. Kemudian bahasa Belanda juga sudah punya koneksi dengan koneksi bisnis dengan orang Melayu, Sumatera, Jawa, dan Maluku, dan mereka akan memulai lagi ekspedisi yang berikutnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan berlanjut ke materi penjajahan episode 3B. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.